Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pembelajaran bab ke-10 yang berjudul Menyayangi Binatang dalam Syariat Penyembelihan yang merupakan pelajaran kelas 9 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar pelajaran bab ke-10. Yang pertama, 3.10 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 4.10 memeragakan tata cara penyembelihan hewan. Nah, sekarang perhatikan peta konsep pelajaran penyembelihan binatang dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Ketentuan penyembelihan, tata cara penyembelihan secara tradisional, tata cara penyembelihan secara mekanik. Nah, setelah mempelajari bab ini, sikap mulia yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan hewan yang akan disembelih secara baik, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Renungkanlah, tahukah kamu bahwa sebelum mengonsumsi daging hewan perlu dilakukan penyembelihan terlebih dahulu? Namun, ada jenis hewan tertentu yang tidak perlu dilakukan penyembelihan terlebih dahulu. Apa misalnya adalah ikan. Penyembelihan hewan tidak bertujuan untuk menyakitinya, tetapi justru sebaliknya untuk memperlakukan hewan tersebut secara baik. Bayangkan, misalnya ayam, itik, atau unggas lainnya yang masih hidup langsung dimasukkan di atas penggorengan. Tentu hewan tersebut sangat tersiksa. Lagi pula, daging hasil olahan seperti itu tidak sehat dan menimbulkan penyakit. Oleh sebab itulah, sebelum dikonsumsi, hewan-hewan tersebut harus disembelih terlebih dahulu. Ananda sekalian, penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Yang kedua, ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, ketentuan alat penyembelih. Dan yang terakhir adalah ketentuan menyembelih. Kita bahas yang pertama adalah ketentuan orang yang menyembelih. Adapun ketentuan orang yang menyembelih adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyembelih beragama Islam. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Dan yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Perhatikan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqranaini dabahahuma amlahaini biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima rawahul Bukhari wa Muslim. Arti lengkapnya, diriwayatkan dari Anas, ridha Allah kepadanya, berkata ia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita masuk ketentuan penyembelihan yang kedua adalah ketentuan hewan yang akan disembelih. Untuk ketentuan hewan yang akan disembelih terbagi atas 2. Yang pertama adalah hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya jika menyembelih hewan yang sudah mati. Dan yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Lalu ketentuan yang ketiga adalah ketentuan yang berhubungan dengan alat penyembelih. Untuk ketentuan alat penyembelih terbagi atas 3. Yang pertama adalah alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Dan yang ketiga adalah alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Dan yang terakhir adalah ketentuan menyembelih. Nah, supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat leher.
lainnya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikut: tenggorokan atau saluran pernapasan, saluran makanan, dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Selanjutnya, kita akan membahas tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama adalah tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Dan yang kedua, tata cara penyembelihan secara mekanik. Lalu, apa yang dimaksud dengan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional? Adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Dan apa pula yang dimaksud dengan tata cara penyembelihan hewan secara mekanik? Adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Berikut ini adalah tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang pertama adalah menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. Dan yang terakhir adalah arahkan pisau pada bagian leher hewan. Sedangkan tata cara penyembelihan secara mekanik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir 3 kali. Dan yang terakhir adalah masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Tahukah kamu bagaimana hukum mengkonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik? Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi. Lalu, bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang syariat penyembelihan binatang. Mari kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.